Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Hari ini saya kedatangan HP Vivo ya. Cuma untuk tipenya saya kurang tahu ya. Jadi HP ini LCD-nya masih hidup ya, namun sudah terangkat juga dan kondisinya hidup mati ya. Jadi di sini untuk bagian backdoor ini kayaknya baru, fingerprintnya tidak ada ya, tidak dipasang. Jadi HP ini sudah disiapkan sama usernya untuk baterai, LCD dan peralatan lainnya ya. Namun di backdoornya nih nggak ada ini ya, nggak ada fingerprintnya ya, jadi nggak dipasang kayaknya ya. Oke, di sini HP-nya sudah saya bongkar. Jangan lupa lepas SIM tray dan backdoornya karena ini menyatu ya. Jadi angkat backdoornya saja dan lanjut angkat tutup mesin atasnya. Jadi HP ini kondisinya hidup mati terus ya. Biasanya kalau yang bawaan itu sudah ada ini ya, sudah ada fuse-nya ya di baterai lamanya. Jadi biasanya fuse itu di jumper ya, atau diganti kalau ada penggantinya, atau diambil dari tipe HP lain ya. Namun kalau kita tidak punya, itu bisa langsung di jumper ya. Jadi usernya minta ganti baterai baru aja. Akhirnya sudah dibawakan juga satu baterai dan LCD. Ini lanjut melepas baterai. Ini kayaknya baterai lama ini masih bawaan ya, kayaknya masih bagus. Ini dibawakan sudah baterai baru ya. Jadi sebelum melakukan ini, jadi langsung saya coba ya untuk LCD barunya dan baterai barunya ya. Oke, di sini saya lepas dulu soket LCD-nya, dan ini dia untuk LCD barunya. Kita akan coba tes ya. Mudah-mudahan LCD barunya tidak ada masalah. Oke, langsung saja saya tes LCD dan baterai barunya, dan alhamdulillah untuk LCD-nya hidup ya. Kita tunggu apakah mau tampil ke tampilan menu. Oke, tunggu dulu beberapa saat sampai benar-benar tampil ke tampilan menu ya. Oke, sambil menunggu apakah mau tampil ke tampilan menu atau masih hidup mati ya. Dan alhamdulillah setelah ganti baterai dan ini LCD-nya tidak hidup mati lagi ya, dan usernya sekalian ganti LCD ya. Oke, dites untuk sentuhnya aman, tidak ada masalah. Tombol-tombol kembalinya juga tidak ada masalah ya. Berarti LCD ini normal ya, baterainya juga normal, jadi tidak hidup mati lagi. Oke, apabila sudah dirasa lakukan pengetesan dan lain-lain, berarti ini LCD sudah siap untuk digunakan ya. Jadi tinggal siap pemasangan. Oke, saya angkat dulu untuk baterai barunya, kemudian merapikan di bagian ini ya, bagian frame-nya ya, bersihkan bagian dari sisa-sisa lem yang lama dan angkat LCD yang lama ya. Ini untuk LCD yang lama ini masih bisa berfungsi ya, masih bisa digunakan, namun usernya memilih ganti baru. Jadi backdoornya ini juga baru ya sebenarnya, namun kayaknya diganti sendiri ya, atau dibawa ke tempat lain juga, kurang tahu juga ya. Jadi untuk LCD ini masih bisa digunakan ya, masih bagus. Tinggal kalau ada kerusakan lagi itu bisa digunakan ya, karena masih hidup dan normal ya. Dan ini bekas pengelemannya sudah menggumpal ya. Ini bagian-bagian sisunya ini banyak sekali ini ya. Lem-lem yang sudah menggumpal ya, sudah kering sekali. Nah, di sini saya skip saja untuk pembersihan
sisa-sisa lemnya. Di sini lanjut saya memasang persiapan pemasangan LCD baru. Sebelumnya jangan lupa dilepas semua plastik-plastik yang ada di LCD yang baru ya. Pastikan tidak ada bagian-bagian yang mengganjal pada plastik-plastik atau yang lainnya pada LCD yang baru ya, agar pas pemasangan ini tidak ada bagian-bagian cahaya yang keluar ya dari LCD baru. Oke, setelah dirasa cukup rapi, lanjut membersihkan kamera, lensa kameranya ya. Dan di sini untuk bagian speaker atas ini kayaknya nggak ada ya, hilang ya. Kayaknya pas karena sudah copot itu ya LCD lamanya. Aduh ya, untuk karet sensornya terlepas ya, ketarik sama lem itu ya, harus dirapikan dulu. Karetnya kecil sekali ya, jadi agak susah untuk dipaskan ke ini ya, ke arah ke tempatnya ya. Ini sambil saya rapikan dulu untuk karet penahan ini ya, bagian sensor ya ini ya, ini karet untuk sensornya ya. Ini sambil dirapikan, dipaskan juga agar tidak mengganjal. Jadi pastikan semuanya tidak ada yang hilang ya. Oke, kemudian lanjut bersihkan lagi untuk lensa kamera ya, karena tadi kesentuh. Oke, apabila sudah dirasa cukup bersih, lanjut ke pengetesan sebelum dilakukan pengeleman ya. Dan ini kayaknya alhamdulillah cukup presisi. Jadi LCD-nya siap untuk dilakukan pengeleman. Oke, kasih lem secukupnya. Jadi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit untuk lemnya. Pastikan semuanya terisi ya. Oke, sambil dirapikan lemnya, pastikan tidak ada bagian-bagian yang kosong, kasih secukupnya. Dan LCD-nya apabila sudah dikasih lem di frame-nya, siap untuk dipasang ya. Sebenarnya untuk pemasangan LCD ini untuk pengeleman bisa menggunakan ini ya, cara mengelem di bagian LCD-nya. Namun saya menggunakan pengeleman yang di bagian frame ya. Jadi dari pinggir LCD baru itu bisa dilakukan pengeleman ya. Oke, namun kayak yang saya gunakan, saya mengelemnya di bagian frame ya. Jadi tergantung kita masing-masing ya. Oke, setelah melakukan pemasangan LCD, rapikan fleksibel yang ada di belakang ini ya, LCD-nya ya. Itu pastikan lipatannya tidak ada yang terlipat, pastikan aman ya. Apabila sudah dirasa pas, namun apabila belum, rapikan kembali agar posisinya tidak mengganggu baterai ya. Oke, setelah dirasa cukup pas, lanjut pasang baterai dan merapikan HP-nya kembali ya. Di sini setelah melakukan pemasangan LCD, merapikan fleksibelnya, lanjut ke pemasangan tutup mesin dan backdoornya ya. Dan alhamdulillah ini untuk pemasangan sudah selesai ya, tinggal konfirmasi ke usernya. Kalau nanti usernya ingin memasang fingerprintnya, bisa diambil dari ini ya, dari backdoor yang lama ya. Ini karena kayaknya dipasang sendiri, dan untuk bagian backdoor ini tidak ada lem ya untuk di lensa kameranya, jadi saya tambah lem ya. Kayaknya ini masih baru ya untuk backdoornya. Oke, sini sudah selesai pemasangan ya, karena ini sudah selesai. Lanjut merapikan backdoornya ya. Oke, jangan lupa cek juga untuk tombol-tombol dan lainnya, tombol luarnya, dan jangan lupa SIM tray-nya juga ya. Oke, alhamdulillah ini sudah selesai. Sini saya tambah perekat ya secukupnya untuk menahan LCD-nya sambil menunggu lem kering. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.